Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai memahami motivasi karyawan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami motivasi karyawan. Pengertian apa motivasi itu? Faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, mempertahankan perilaku individu. 4 pola motivasi. Achievement, motivation. Tantangannya, kemajuan dan pertumbuhan. Affiliation, motivation. Dorongan melakukan hubungan dengan orang lain. Competence motivation. Dorongan untuk berprestasi, mutu pekerjaan. Power motivation, dorongan untuk mengendalikan keadaan. Mengambil resiko dalam bertindak perlu didukung oleh ketiga pola yang lain. Tujuan memotivasi pekerja, mendorong gairah dan semangat pekerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas, mempertahankan stabilitas dan loyalitas, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, mempertinggi rasa tanggung jawab, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Cara memotivasi pekerja. The strong approach, menekankan kewenangan sebagai pemimpin. The be good approach, memberi kondisi kerja dan tunjangan yang baik. Implicit bargaining, persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Competition, yang bekerja baik, mendapatkan bonus yang sesuai. Internalization, internalize motivation, perluasan pekerjaan, job engagement, penggiliran pekerjaan, job rotation, pentingnya kepuasan sosial, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Pandangan memotivasi pekerja dalam perusahaan. Ada 3 model, yakni 1 model tradisional, Taylor. 2 model hubungan sesama manusia, Mayo. 3 model sumber daya manusia. 1 model tradisional, Taylor. Pekerja dimotivasi oleh insentif atau uang. 2 model hubungan sesama manusia, Mayo. Kontak sosial antar pekerja penting. 3 model sumber daya manusia. Pekerja tak hanya termotivasi oleh uang atau ingin puas, tapi juga pencapaian dan makin kerja. Manajer bertanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi perhatian atau kemampuan individu. Teori motivasi. 1. Konten teori. Menekankan pada faktor-faktor dalam individu yang berpengaruh pada tindakan, kebutuhan, dorongan, tindakan, kepuasan. Motivasi itu sangat kompleks. A. Tingkat kebutuhan berbeda untuk setiap individu dan berubah menurut waktu. B. Cara pencapaian kebutuhan berbeda-beda. C. Tindakan yang diambil tidak selalu konsisten.
Dua, proses teori. Menekankan pada bagaimana dengan tujuan apa. Kebutuhan hanya satu bagian dari suatu proses individu bertindak agar ada penghargaan kerja keras. Tiga, reinforcement theory, behavior modification. Tindakan yang lalu bagaimana berpengaruh pada tindakan yang akan datang melalui proses ajar. Orang harus taat pada hukum karena di sekolah sudah dijelaskan. Pandangan sistem terhadap motivasi di dalam organisasi ada 3 set variabel yang berpengaruh. Satu, karakteristik individu, hierarki kebutuhan, dan ERG teori, perhatian, kecakapan, kebutuhan. Dua, karakteristik pekerjaan, tipe penghargaan, tingkat otonomi, tingkat variasi pekerjaan. Tiga, karakteristik situasi kerja, lingkungan kerja langsung, atasan, praktek penghargaan individu kelompok, budaya organisasi. Hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis, udara, air, makan, seks. Kebutuhan rasa aman, bebas dari ancaman. Kebutuhan kasih sayang atau sosial, cinta, perasaan, memiliki hubungan manusia sesama. Kebutuhan penghargaan atau esteem, hormat, kemampuan, status, dan lain-lain. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, tumbuh, perasaan saling melengkapi, merealisasikan potensi. Lihat di sini, hierarki Abraham Maslow, self-actualization need, esteem need, social need, safety and security need, dan psychological needs. ERG teori, Clayton Alderfer. Kebutuhan dibagi 3. Existence needs, hierarki kebutuhan Maslow. Related needs, kebutuhan hubungan sesama manusia. Grow needs, kebutuhan kreativitas atau produktivitas individu. Bagaimana memotivasi pekerja supaya efektif? Manajer harus aktif memotivasi bawahan. Manajer memahami kelebihan dan kekurangannya sebelum menerangkannya ke bawahan. Manajer harus sadar bahwa pekerja punya dorongan atau kemampuan berbeda-beda. Penghargaan diberikan berdasarkan prestasi atau performance, bukan sekedar senioritas. Pekerjaan dirancang penuh dengan tantangan dan variasi. Bawahan sadar tentang apa yang diharapkan dari dirinya. Motivasi, disiplin, dan etika kerja. Potensi SDM pada hakikatnya adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Namun selama ini masih dirasakan bahwa potensi SDM tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat sebagian besar daripada angkatan kerja tingkat keterampilan dan pendidikannya masih rendah, di mana 88% tamatan SD. Hal ini berakibat pula terhadap rendahnya pendapatan dan kesejahteraan. Keadaan tersebut sangat besar pengaruh terhadap sikap mental tenaga kerja di kerjanya yang berakibat rendahnya hasil kerjanya. Hal ini berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan para pegawai yang bersangkutan. Dalam rangka pembentukan sikap mental, kita lihat di sini, dan sosial dilandasi semangat hubungan industrial Pancasila HIP di kalangan karyawan dan pengusaha, maka sangat diperlukan keterbukaan dan kejujuran antara kedua belah pihak yang berpedoman kepada falsafah tridharma yang dapat menciptakan iklim A. Merasa ikut memiliki, sense of belonging. B. Merasa ikut bertanggung jawab, sense of responsibility. C. Selalu mawas diri, sense of correction. Antara pihak pengusaha dan ada karyawan yang timbul sebagai suatu kebutuhan dan bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan. Namun mengingat karena masyarakat Indonesia mempunyai kultur yang majemuk, pluralitis, dan adanya pengaruh budaya asing sebagai akibat politik pintu terbuka di bidang ekonomi, maka hal tersebut dapat menghambat terwujudnya sikap mental dan sikap sosial karyawan dan pengusaha dalam melaksanakan HIP. Untuk itu maka perlu disusun tuntunan motivasi, disiplin, dan etika kerja di lingkungan perusahaan ke arah terwujudnya hubungan industrial yang selaras, aman, dan dinamis sehingga dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Pembentukan sikap mental karyawan dan pengusaha yang memiliki semangat produksi dan produktivitas yang tinggi dalam suasana hubungan dan kerjasama yang serasi, selaras, serta seimbang antara para pelaku proses produksi dengan dilandasi jiwa dan semangat HIP. Dalam hubungan ini, maka untuk menjalin kerjasama yang lebih serasi antara karyawan dan pengusaha, maka masing-masing pihak perlu meningkatkan rasa tanggung jawab, rasa ikut memiliki, dan keberanian mawas diri dalam rangka kelangsungan hidup perusahaan, khususnya kepada karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Sikap tersebut harus lebih ditanamkan dan dikembangkan terus-menerus. Oleh karena itu, usaha ke arah peningkatan motivasi dan disiplin kerja bagi karyawan maupun organisasi karyawan di dalam menghadapi industrialisasi dan globalisasi yang terus meningkat sangat diperlukan. Pengertian motivasi, disiplin, dan etika kerja. Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Bernard Berlson dan Gary A. Steiner. Kebutuhan-kebutuhan tersebut timbul akibat dari hubungan antar manusia yang dalam hal ini lebih ditekankan pada hubungan yang terjadi di dalam proses produksi, yaitu hubungan industrial. Oleh karena itu, motivasi dapat diartikan sebagai bagian integral dari hubungan atau industrial dalam rangka proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan SDM dalam suatu perusahaan. Disiplin adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti, mematuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin dalam hubungan kerja sangat erat kaitannya dengan motivasi kerja. Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan, antara lain dengan bekerja menghargai waktu, tenaga, dan biaya. Etika adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang, baik di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja dapat diartikan sebagai terciptanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.